Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini lagi viral di media sosial, lagi rame di media sosial, di mana Presiden Buruh Indonesia yaitu Said Iqbal mengatakan, menuduh KDM pembohong, guys. Pembohong. Enggak, saya nggak bohong. Gubernur Jawa Barat itu pembohong. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Said Iqbal ini berani-beraninya menuduh KDM itu pembohong? Kemudian, kenapa Said Iqbal ini selalu menekan yang namanya KDM? Apa alasannya? Apakah ada agenda lain gitu? Karena kalau saya perhatikan itu ya, Said Iqbal ini dekat dengan Mas Anies. Apakah ini bermuatan politik? Menurut kalian gimana? Apakah ada semacam menaikkan elektabilitas daripada Mas Anies? Apakah ada tujuan lain? Apakah ada udang di balik batu? Supaya apa? Supaya pendukung-pendukung daripada KDM itu pecah belah. Apakah ini tujuan daripada Said Iqbal? Kalau tujuan daripada Said Iqbal itu memecah belah pendukung daripada KDM, maka kita sebagai pendukung daripada KDM tidak boleh tercerai-berai. Kita harus bersatu. Makanya yang nonton video ini harus subscribe channel ini supaya apa? Supaya kita bisa bersatu. Harus subrek ya. Jangan lupa subrek ya. Kemudian tidak hanya itu, ternyata Said Iqbal ini melanjutkan misi dan visinya demo di Jakarta, guys. Tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Jakarta, di istana, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih Said Iqbal ini kekeh gitu ya, memprovokasi buruh supaya demo sana dan sini. Ya, sementara menurut data, sudah banyak perusahaan dari Jawa Barat hengkang ke Jawa Tengah, pergi ke daerah lain, pergi ke Vietnam. Karena apa? Karena masalah upah. Sementara Said Iqbal ini ngotot menaikkan upah, ngotot mengkritik Kang Deddy Muladi, ngotot menghina Kang Deddy Muladi. Jadi kita sebagai pendukung Kang Deddy Muladi harus bersatu padu ya, berada di belakang Kang Deddy Muladi ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya Said Iqbal ini terus demo besar-besaran, apakah perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat itu akan pindah semuanya ke Jawa Tengah? Apakah pindah ke luar negeri? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Said Iqbal ini mengkritik KDM? Kenapa dia mengatakan KDM itu pembohong? Menurut pengamatan saya, Said Iqbal ini orang yang sangat berbahaya. Kenapa dia berbahaya? Karena dia bisa mempengaruhi orang lain. Karena dia pandai berorasi. Karena dia pandai bersilat lidah. Bayangkan ya, Said Iqbal ini bisa memprovokasi buruh yang ada di Jawa Barat. Supaya apa? Supaya mengkritik KDM, supaya mendemo KDM. Padahal Said Iqbal ini tidak mau tahu ya, banyak perusahaan dari Jawa Barat itu hengkang semenjak tahun 2019, hengkang dari Jawa Barat, dari Karawang ya, dari Bekasi, hengkang ke Jawa Tengah. Kenapa? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu, alasan yang utama itu karena upah buruh yang semakin hari itu semakin dituntut naik ya. Dan ini yang tidak dimaui oleh Kang Deddy Muladi. Kalau Kang Deddy Muladi itu menyetujui apa yang dikatakan oleh Said Iqbal ini, maka perusahaan akan banyak pergi dari Jawa Barat. Sehingga apa? Sehingga banyak pengangguran di Jawa Barat. Maka akan banyak orang yang gigit jari gitu. Itu yang tidak dipikirkan oleh Said Iqbal ini ya. Said Iqbal sialan ini ya. Said Iqbal terkutuk ini ya. Harusnya dia berpikir jangka panjang. Di Jawa Barat itu sudah banyak pengangguran. Nah, nanti kalau banyak orang pengangguran, pasti banyak nanti yang ngata-ngatain Pak Deddy gitu ya. Pasti banyak nanti yang mengkritik Pak Deddy, pasti banyak nanti yang menghujat Pak Deddy. Pak Deddy ini tidak peduli dengan pengangguran, banyak pengangguran di Jawa Barat ya. Gubernur konten dan lain sebagainya, dikata-katain KDM. Jadi menurut saya pribadi kita harus ya berpikir rasional ya. Kita sebagai pendukung KDM kita harus mengerti apa sih yang ada di pikiran daripada KDM itu. Yang ada di pikiran KDM itu saya tidak boleh menjumpai Said Iqbal ini karena apa? Karena saya tidak mau bernegosiasi. Saya tidak mau kelihatan berpihak pada Said Iqbal. Kalau dia dekat dengan Said Iqbal ya, kalau dia ngajak negosiasi Said Iqbal ya, maka para pengusaha-pengusaha akan marah. Ya, karena apa? Karena para pengusaha berpikir Kang Deddy Muladi berpihak pada Said Iqbal ya, si provokator ya, si provokator sialan ini ya.
Padahal kita nggak tahu agenda daripada Said Iqbal ini. Ya, siapa tahu dia punya agenda lain ya kan. Menurut keyakinan saya, Said Iqbal ini mengkritik KDM, mengatakan KDM ini pembohong karena apa? Karena supaya dia menaikkan elektabilitas daripada Anies ya. Dan Anies ini supaya punya basis di Jawa Barat. Ketika dia nanti calon presiden, maka Anies ini sudah siap jadi presiden. Karena Anies ini sudah kehilangan basis di Jawa Barat. Itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kemudian saya Iqbal menuduh KDM ini berbohong karena apa? Karena pas pada kampanye Pak KDM mengatakan saya akan mensejahterakan buruh. Artinya maksud daripada perkataan daripada KDM ini bukan demo seperti ini ya, mensejahterakan itu artinya kalau lu punya skill, lu punya kemampuan, maka lu akan dapat kenaikan gaji. Bukan lu kerjanya malas-malasan, lu nggak punya skill ya, lu bisa dapat gaji yang tinggi. Bukan seperti itu guys ya. Cuman yang diartikan oleh Said Iqbal ini ketika KDM kampanye, dulu KDM kan kampanye ya, merekrut yang namanya orang-orang partai buruh itu sendiri ya, seperti Pak Suparno dan lain sebagainya, Pak Said Iqbal dan sebagainya, ketika dia kampanye. Maksudnya, kalau dia menang, kalau KDM itu menang, maka buruh-buruh yang berkualitas itu akan dapat kenaikan gaji, kenaikan upah gitu. Bukan buruh-buruh yang mau kondo gitu ya, nggak punya kemampuan gitu ya, nggak punya skill gitu. Itu maksudnya ya. Menurut saya pribadi ya, Said Iqbal ini mukondo guys ya, orang yang sangat tolol sekali gitu ya, otaknya didengkul ya. Dia tidak pernah berpikir maju gitu ya, nggak pernah berpikir rasional ya. Udah banyak perusahaan dari Jawa Barat hengkang ke Jawa Tengah. Ya iyalah pergi ke Jawa Tengah, di Jawa Tengah itu kan banyak karyawan-karyawan di sana ya, karyawan-karyawan yang upahnya rendah, kemudian etos kerjanya bagus ya, makanan di sana lebih murah ya, bahan baku lebih murah ya, ya nggak sih? Sayang kita sebenarnya. Jadi, mohon maaf bagi yang nonton videonya, saya tidak berpihak pada KDM di sini ya, tapi kalau saya perhatikan juga KDM ini selalu difitnah, dijelek-jelekkan gitu ya. Kemudian banyak buruh yang diprovokasi gitu ya, buruh-buruh yang tolol gitu ya. Mereka diprovokasi untuk menjelekkan KDM ya, mengata-ngatain KDM itu pembohong. KDM itu nggak berbohong guys. Dia memikirkan semuanya. Dia memikirkan masyarakat Jawa Barat itu yang misalnya contoh ya, baru tamat, baru tamat melamar kerja, yang pengangguran, bukan memikirkan karyawan-karyawan yang sudah lama. Karyawan-karyawan yang sudah lama itu jangan dipikirkan lah ya. Ya, karyawan yang sudah lama itu kan sudah punya banyak aset ya. Ya, mereka sudah punya banyak tabungan ya, gajinya sudah tinggi ya, bukan UMR lagi ya kan, bukan UMK lagi ya kan. Ya nggak sih? Jadi Pak KDM itu fokus pada generasi-generasi penerus yang baru tamat sekolah. Itu alasan kenapa KDM ini pergi ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan supaya apa? Supaya guru-gurunya itu mempersiapkan ya tenaga kerja gitu ya, biar ya murid-murid tidak salah gitu ya, salah memilih jurusan ya, ketika lulus ternyata lapangan kerja itu tidak seperti yang dibayangkan. Itu yang dikritik oleh Kang Deddy Mulyadi guys ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian selain itu, Kang Deddy Mulyadi itu juga kalau saya perhatikan itu sangat pengertian terhadap yang namanya pendidikan ya. Kenapa Kang Deddy Mulyadi pendidikan itu diutamakan? Apa alasannya? Ya biar tidak ada lulusan-lulusan seperti Said Iqbal ini yang tidak bisa berpikir logis gitu ya, yang tidak bisa berpikir rasional. Bayangkan ya, di seluruh Indonesia itu ada berapa puluh juta buruh coba. Itu kan duitnya dipotong ya, dipotong buat SPSI, ya buat buruh dan sebagainya. Ya sehingga ini mempengaruhi guys. Ya mempengaruhi apa? Mempengaruhi gaji daripada Said Iqbal ini. Kalau gaji daripada buruh-buruh di Indonesia naik, ya gaji daripada Said Iqbal juga naik ya. Itu kalau saya perhatikan. Ada agenda lain tahu guys ya. Menurut keyakinan saya, Said Iqbal ini ya ada rencana gitu ya. Jadi menteri nanti kalau Mas Anies presiden jadi menteri. Ya lagi-lagi itu guys, mereka mengharapkan jabatan. Mereka bagi-bagi jabatan karena Said Iqbal ini nggak dapat jabatan ya, nggak dapat panggung sehingga apa? Sehingga dia koar-koar gitu ya. Dia memprovokasi buruh supaya apa? Supaya buruh itu ikut demo ya. Tolonglah yang nonton video ini kalau Anda orang Jawa Barat, Anda seorang buruh, tolonglah jangan mau terprovokasi ya. Semua itu ada kepentingan politik.
Said Iqbal ini ada kepentingan politik. Nggak mungkin dia demo hanya tangan kosong, nggak mungkin ya. Ada rencana jangka panjang. Ya kalau dia mengatakan saya berpihak pada buruh, saya berpihak pada kesejahteraan buruh, itu bullshit ya, nggak mungkin. Ya. Kalau kita berpikir jujur ya, ini menurut pengalaman saya pribadi ya, tidak mungkin buruh itu bisa sejahtera kalau tidak punya skill, nggak mungkin. Ya. Kalau mereka demo-demo terus ya, misalnya nih ya, demo kesejahteraan ya, buru-buru demo terus, maka para perusahaan ya bisa hengkang ya, dijual tuh perusahaannya ya, atau dipilotkan gitu. Ya, kemudian disuruh diambil alih oleh negara gitu, lalu dia dapat duit bangun perusahaan di luar negeri. Nggak mungkin, buruh itu nggak mungkin menang. Jadi kalau nggak suka kerja di perusahaan karena gajinya kecil, ya keluar dari perusahaan gitu ya. Jangan mau jadi karyawan gitu ya. Jadi pengusaha aja gitu ya, jualan cilok, jualan apa kayak gitu ya. Itu menurut saya pribadi ya. Bagaimana kronologi atau bagaimana sejarah daripada Partai Buruh ini? Partai Buruh ini sebenarnya didirikan oleh Pak Mochtar Lubis ya. Sudah lama sekali sebenarnya Partai Buruh ini ya. Cuman pernah dibekukan pada saat zaman Orba dan pada saat zaman sebelum Pak Prabowo ya. Sekarang ini kan baru tuh ya diaktifkan lagi yang namanya Partai Buruh ini ya. Jadi menurut keyakinan saya, Partai Buruh ini dari dulu sebenarnya sudah bikin kegaduhan gitu ya. Mirip-mirip seperti PKI ya, menurut keyakinan saya ya. Jadi jangan mau terprovokasi guys. Dulu juga PKI itu merekrut buruh guys. PKI itu kan lambangnya itu kan palu arit ya. Palu arit itu kan itu pekerjaan buruh ya. Jadi jangan mau terprovokasi guys ya. Jangan mau diprovokasi oleh PKI zaman now ya. Menurut keyakinan saya, Said Iqbal ini sangat berbahaya sekali ya. Harus ditangkap ya. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah menonton kami. Saya pecinta KDM. Salam rasional.